Hai Bu, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelas Kimia 2, saya Yunis, Saya Febe, saya Darkas, dan sekarang kami akan menjelaskan materi tentang termokimia. materi yang akan dibahas yang pertama reaksi endotherm dan exotherm, yang kedua perubahan entalpi standar, dan yang ketiga perhitungan nilai entalpi. Yang pertama adalah reaksi endotherm. Endotherm adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses atau reaksi yang menyerap energi dalam bentuk panas dari lingkungan sekitarnya. Dalam reaksi endotherm, energi yang diperlukan untuk memutus ikatan kimia lebih besar daripada energi yang dilepaskan saat ikatan baru terbentuk. Ciri-ciri dari reaksi endotherm yang pertama adalah penyerapan energi, yaitu lingkungan di sekitar menjadi lebih dingin karena panas diserap oleh sistem. Yang kedua, delta H-nya positif. Perubahan entalpi atau delta H bernilai positif karena energi ditambahkan ke sistem. Contoh dari reaksi endotherm sering terjadi pada proses yang membutuhkan energi untuk berlangsung. Contoh endotherm di dunia nyata yaitu yang pertama, peleburan es. Saat es mencair menjadi air, ia menyerap panas dari lingkungan, sehingga proses ini bersifat endotherm. Lalu yang kedua ada penguapan air. Air membutuhkan energi panas untuk berubah dari fase cair menjadi uap. Proses ini menyerap panas dari lingkungan sekitar seperti saat keringat menguap dari kulit, memberikan efek pendinginan. Lalu yang ketiga itu adalah fotosintesis. Proses ini terjadi pada tumbuhan di mana energi cahaya matahari diserap untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada 2 NaCl dan dia melakukan proses endotherm menjadi 2 Na plus Cl2. Karena diketahui delta H-nya plus 25 kJ per mol, jadinya dia endotherm karena dia positif. Nah, dalam reaksi endotherm, sistem menyerap dan lingkungan melepas. Dan melalui diagram ini, sistemnya berada di bawah, karena kalor yang ia miliki rendah dan lingkungan memiliki kalor yang lebih tinggi dibandingkan sistem. Sehingga 2 NaCl menyerap kalor dari 2 Na plus Cl2. Karena sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka delta H-nya bertambah atau menjadi positif. Selanjutnya kita lanjut ke exotherm. Exotherm adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses atau reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas ke lingkungan sekitarnya. Dalam reaksi exotherm, energi yang dilepaskan saat ikatan kimia baru terbentuk lebih besar daripada energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia. Ciri-ciri reaksi exotherm itu yang pertama, pelepasan energi. Lingkungan sekitar menjadi lebih hangat karena energi dilepaskan oleh sistem. Yang kedua, delta H negatif. Perubahan entalpi dalam kurun delta H bernilai negatif karena energi dilepaskan. Dan yang ketiga, reaksi terjadi secara spontan dalam banyak kasus. Selanjutnya adalah contoh reaksi eksotherm di dunia nyata. Yang pertama adalah pembakaran bahan bakar. Ketika bahan bakar seperti gas metana atau CH4 atau bensin dibakar, energi panas dan cahaya dilepaskan, yaitu CH4 tambah 2O2 menjadi CO2 tambah 2H2O tambah energi. Contohnya seperti api unggun, mesin kendaraan bermotor. Lalu yang kedua ada kondensasi uap air. Ketika uap air berubah menjadi cairan, panas dilepaskan ke lingkungan. Ini menjelaskan mengapa embun pagi terasa hangat di udara, yaitu uap air menjadi air cair plus energi panas. Lalu yang ketiga ada respirasi seluler. Proses metabolisme pada makhluk hidup di mana glukosa atau H12O6 dipecah dengan oksigen untuk menghasilkan energi, karbon dioksida dan air, yaitu C6H12O6 tambah 6O2 menjadi 6CO2 tambah 6H2O tambah energi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari reaksi exotherm. Jadi berdasarkan foto kita mendapatkan delta H sama dengan min 50 kJ per mol. Dia kenapa bisa min? Karena dia mengalami reaksi exotherm. Jadi C plus O2 ini sebagai sistem dan sistem memberikan kalor kepada CO2 yang sebagai lingkungan. Sehingga suhu di C plus O2 ini menjadi min 50 kJ per mol. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan entalpi standar. Perubahan entalpi standar
adalah perubahan energi panas dalam suatu reaksi kimia yang terjadi pada kondisi standar. Jadi untuk jenis-jenis perubahan entalpi itu ada 4. Yang pertama adalah entalpi pembentukan standar, yaitu delta H derajat F. Entalpi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsurnya. Unsur diatomik ada O2, H2, N2, F2, Cl2, I2, dan Br2. Dan unsur poliatom yaitu ada P4 dan S8. Lalu untuk yang kedua, entalpi pembentukan standar, yaitu delta H derajat D. Entalpi penguraian satu mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Catatan senyawa menjadi unsur. Selanjutnya yang C itu entalpi pembakaran standar delta H derajat C. Entalpi pembakaran 1 mol zat. Catatan zat plus gas oksigen. D. Entalpi netralisasi standar delta H derajat N. Entalpi pembentukan 1 mol H2O dari senyawa asam dan basah. Catatan asam tambah basah sama dengan garam tambah air. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal pembentukan entalpi standar, di mana pada soal diketahui C2H2Cl2 dengan delta H min 73,0, dan kita disuruh untuk mencari delta H0F-nya, di mana untuk mencari delta H0F, pertama-tama kita menentukan reaksi pembentukannya terlebih dahulu. Karena pada soal terdapat 3 unsur, yaitu C2H2 dengan Cl2, maka pada reaksi pembentukannya yaitu menjadi C tambah H2 ditambah Cl2. Di sini C hanya terdapat 1 karena C bukan unsur diatomik, sehingga C dapat berdiri sendiri dan nomor indeksnya hanya 1. Setelah itu, C ditambah H2 tambah Cl2 menjadi C2H2Cl2. Karena sisi kanan dan sisi kirinya belum setara, yaitu pada unsur C, di sisi kiri hanya terdapat 1 C dan di sisi kanan terdapat 2 C. Maka kita akan menyetarakannya dengan menambahkan koefisien pada unsur C, sehingga menjadi 2C tambah H2 tambah Cl2 menjadi C2H2Cl2 dengan delta H0F-nya min 73,0. Selanjutnya, saya akan membahas contoh soal mengenai entalpi penguraian standar. Pada soal diketahui C2H5OH dengan delta H plus 44, dan kita disuruh untuk mencari delta H0D-nya. Untuk mencari delta H0D, pertama-tama kita membuat C2H5OH di sebelah kiri karena merupakan penguraian. Setelah itu, C2H5OH menjadi C tambah H2 tambah O2 tambah H2. Karena sisi kiri dan sisi kanannya belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu. Unsur C pada sisi kiri ada 2 dan pada sisi kanan ada 1. Oleh karena itu, kita harus menambahkan koefisien pada unsur C di sebelah kanan sebesar 2. Lalu, unsur H pertama pada sisi kiri ada 5 dan sisi kanan ada 2. Maka kita membuat koefisien pada unsur H pertama di sisi kanan sebesar H per 2. Dan unsur O pada sisi kiri ada 1 dan sisi kanan ada 2. Maka kita menambahkan koefisien pada unsur O di sisi kanan sebesar 1 per 2. Dan unsur H kedua pada sisi kiri ada 1 dan sisi kanan ada 2. Maka kita menambahkan koefisien pada unsur H kedua pada sisi kanan sebesar 1 per 2. Setelah itu kita membuat delta H0D-nya menjadi plus 44. Selanjutnya, saya akan membahas soal tentang pembakaran entalpi standar. Pada soal diketahui C2H2 tambah O2 dengan delta H min 132, dan kita disuruh untuk mencari delta H0C-nya. Di mana untuk mencari delta H0C, kita harus mengetahui syaratnya terlebih dahulu, yaitu zat ditambah dengan gas oksigen. Lalu kita membuat C2H2 tambah O2 di sebelah kiri, dan C2H2 tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. Karena yang dihasilkan adalah CO2 tambah H2O, maka ini merupakan pembakaran sempurna. Dan karena sisi kiri dan sisi kanannya belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu, yaitu pada O2 di sebelah kiri kita membuat koefisien sebesar 5 per 2, dan pada CO2 di sebelah kanan kita membuat koefisien sebesar 2, sehingga menjadi setara. Dan delta H0C-nya yaitu min 132.
Dan yang terakhir adalah contoh soal entalpi netralisasi standar, di mana pada soal diketahui volume dari HCl adalah 50 ml dan kita ubah ke liter menjadi 0,05 liter dan molaritas HCl adalah 0,3. Lalu ada volume CaOH2 yaitu 0,05 liter dan molaritasnya 0,1 dengan delta H min 1680 joule. Dan yang ditanya adalah entalpi netralisasi dari reaksi tersebut. Pertama-tama, kita menentukan mol yang diketahui terlebih dahulu, yaitu mol HCl dan CaOH terlebih dahulu, dengan rumus mol sama dengan volume dikali molaritas. Untuk mol HCl berarti 0,05 dikali 0,3, yaitu 0,015. Dan untuk mol CaOH2 berarti 0,05 dikali 0,1, yaitu 0,005. Karena ini merupakan netralisasi, maka kita memerlukan mol dari air atau H2O dengan cara mencari MRS atau mula-mula reaksi pembatas dan sisanya terlebih dahulu. Kita membuat reaksinya terlebih dahulu, yaitu HCl tambah CaOH2. Setelah itu kita menentukan muatannya terlebih dahulu. Muatan pada H adalah plus, pada Cl adalah min, dan muatan pada Ca adalah 2 plus, dan pada OH adalah min. Maka HCl tambah CaOH2 menjadi CaCl tambah H2O. Dan karena sisi kiri dan kanannya belum setara, maka kita setarakan terlebih dahulu, yaitu pada HCl di sebelah kiri diberikan koefisien sebesar 2 dan H2O di sebelah kanan diberikan koefisien sebesar 2. Lalu kita membuat MRS pada mol mula-mula di 2HCl adalah 0,015 dan CaOH2 adalah 0,005. Setelah itu kita mencari reaksi pembatasnya dengan membagi mol mula-mula dengan koefisiennya. Pada 2HCl berarti 0,015 dibagi 2 menjadi 0,0075 dan pada CaOH2 berarti 0,005 dibagi 1 menjadi 0,005 sehingga reaksi pembatasnya adalah 0,005. Maka CaOH2 akan habis dan karena kita akan mencari mol dari H2O maka kita akan fokus ke H2O-nya saja. Dan untuk mencari mol H2O yaitu dengan koefisien H2O per koefisien dari reaksi pembatas, lalu dikali dengan 0,005, yaitu 2 per 1 dikali 0,005 menjadi 0,01. Setelah itu kita tulis kembali reaksinya, dan untuk mol tersebut berhubungan dengan entalpi pada soal, maka delta H-nya menghasilkan min 1680 joule untuk 0,01 H2O. Lalu kita setarakan. Setelah itu, karena yang mau kita cari adalah entalpi netralisasi standar, maka kita harus mencari entalpinya pada 1 mol. Maka, min 1680 merupakan entalpi pada 0,01 mol, dan entalpi pada 1 mol berarti min 168.000 joule. Kalau kita ubah ke kilojoule, maka menjadi 168 kilojoule. Selanjutnya adalah perhitungan nilai entalpi. Dalam perhitungan nilai entalpi ini, kami mengambil 2 rumus. Yang pertama adalah hukum Hess. Hukum Hess adalah sebuah hukum dalam kimia fisik untuk ekspansi Hess dalam siklus Hess. Hukum ini digunakan untuk memprediksi perubahan entalpi dari hukum kekekalan energi. Hukum Hess dapat digunakan untuk menghitung jumlah entalpi keseluruhan proses reaksi kimia, walaupun menggunakan rute reaksi yang berbeda. Hukum Hess terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah kurva dan yang kedua adalah reaksi. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai hukum Hess. Yang pertama itu adalah kurva Hess. Jadi di sini kita mendapatkan 3 reaksi, yaitu A, B, dan C. Jadi jika A tambah B, maka hasil reaksinya akan mendapatkan delta H2. Jadi jika kita mengikut sesuai panahnya, maka itu akan menjadi tambah, seperti A tambah C akan menghasilkan delta H1, B tambah C akan menghasilkan delta H3. Tapi jika kita balik seperti C dengan B, maka akan menjadi C kurang B sama dengan delta H3. Tapi jika dalam persamaan, misalnya kita membutuhkan B ini di sebelah kanan, sedangkan B di sini di sebelah kiri. Berarti kita harus menggantinya menjadi C tambah B sama dengan min delta H3. Jadi untuk kurva yang kedua, di sini kita mendapatkan 2C tambah 2O2 akan melakukan reaksi dengan 2CO2. Dan hasilnya itu adalah H1 sama dengan min 788 kJ. Dan juga sama juga dengan 2C tambah 2O2
melakukan reaksi dengan 2CO tambah O2 dan akan menghasilkan H2 sama dengan min 222 kJ. Dan sama juga dengan yang 2CO tambah O2 melakukan reaksi dengan 2CO2 dan akan menghasilkan H3 sama dengan 566 kJ. Ini sama saja seperti penjelasan yang sebelumnya. Jika suatu reaktan diubah posisinya, misalnya 2CO tambah O2 ini akan diganti posisi, maka akan menghasilkan H2 sama dengan positif 222 kJ atau H3 sama dengan 566 kJ. Lalu jenis kedua ada reaksi Hess, di mana untuk menyelesaikan reaksi tersebut untuk mencari A tambah D menjadi E, yaitu dengan membuat huruf A harus selalu berada di kiri, dan D harus selalu di kiri, dan E harus selalu berada di kanan. Sehingga B dan C dapat dicoret karena mereka terdapat di arah yang berbeda. Setelah itu, dijumlahkan sehingga delta H-nya menjadi X tambah Y kilojoule per mol. Selanjutnya, saya akan membahas soal mengenai hukum Hess. Diketahui pada soal terdapat 3 reaksi, yaitu reaksi pertama, C2H4 tambah 3O2 menjadi 2CO2 tambah 2H2O, dengan delta H nolnya min 1400. Reaksi kedua, 2C2H6 tambah 7O2 menjadi 4CO2 tambah 6H2O, dengan delta H nolnya min 3100. Dan reaksi ketiga, 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O dengan delta H0-nya min 570. Dan kita disuruh untuk mencari delta H0 dari reaksi C2H4 tambah H2 menjadi C2H6. Pertama-tama, kita menentukan apa yang berada di sisi kiri dan apa yang berada di sisi kanan. Dan untuk yang pertama adalah C2H4. Terdapat pada reaksi pertama, dan reaksinya tetap karena C2H4 harus berada di kiri, dengan delta H0-nya min 1400. Lalu, yang kedua H2, yaitu pada reaksi ketiga, yaitu tetap karena H2 harus berada di kiri, dan dibagi 2 untuk mendapatkan 1 H2, dengan delta H0-nya min 285. Lalu yang ketiga, C2H6, yaitu pada reaksi kedua, dengan dibalik karena C2H6 harus berada di kanan, dan dibagi 2 untuk mendapatkan 1 C2H6, dengan delta H0-nya plus 1550. Setelah itu kita jumlahkan. C2H4 dan H2 langsung turun karena tidak ada yang sama. Lalu di sebelah kiri ada 3O2 tambah 1 per 2O2, menghasilkan 7 per 2O2. Dan di kanan ada 7 per 2O2, maka bisa kita coret. Lalu di sisi kiri dan kanan ada 2CO2, maka bisa kita coret, dan di sebelah kanan ada 2H2O tambah H2O menjadi 3H2O, dan di kiri ada 3H2O, sehingga bisa kita coret. Yang terakhir, C2H6 dapat turun langsung karena tidak ada yang sama dengannya. Setelah itu, kita tambahkan delta H0-nya, yaitu min 1400 tambah min 285 tambah 1550, menghasilkan min 135, sehingga jawabannya adalah C. Terus selanjutnya ada kalorimeter. Rumus umumnya Q sistem sama dengan M kali C kecil kali delta T, lalu Q kalorimeter sama dengan C besar kali delta T, Q total sama dengan Q sistem tambah Q kalorimeter. Keterangan, Q kalor, M massa, C besar kapasitas kalor, C kecil kalor jenis air, delta T perubahan suhu, delta T sama dengan T2 kurang T1. Jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan latihan soal dalam materi kalorimeter. Jadi sesuai pada soal yang telah ada di Canva, kita mendapatkan massa sebanyak 2500 gram dan suhu awalnya itu sama dengan 25 derajat Celcius dan suhu keduanya ada 29 derajat Celcius. Dan untuk kalor jenis air atau C kecil sebagai lambangnya itu ada 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan yang ditanya adalah Q-nya berapa. Jadi kita sudah mendapatkan kalau rumus Q itu M kali C kecil kali delta T. Cara mendapatkan delta T yaitu dengan
mengkurangkan suhu kedua kurang suhu awal. Dan dari situ kita mendapatkan 4 derajat. Nah, untuk masanya ini kan masih gram. Jadi kita ubah dulu ke kilogram dan kita akan menghasilkan 2,5 kilogram. Dan di situ kita udah bisa masukkan satu persatu. Jadi 2,5 kali 4.180 kali 4. Dan kita akan mendapatkan hasil min 41.800 joule. Tapi di pilihan gandanya itu ada kilojoule aja. Jadi kita harus mengganti dari joule ke kilojoule dan kita mendapatkan hasil min 41,8 kilojoule. Dan kenapa itu min? Karena di soal dibuat kalau kalornya ini membebaskan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Thank you. Gracias. Sayonara.